Terus yang kayak, neurotik tadi? nah ini yang dua besar ya, psikotik sama neurotik. Bedanya, cirinya gampang. Kalau psikotik itu dia nggak bisa membedakan realita dan bukan realita. Kalau yang neurotik dia masih bisa tahu ini mana real, mana enggak gitu. Istilah kita daya nilai realitanya itu masih intact kalau di neurotik. Kalau yang psikotik tidak intact. Contohnya kan? Contohnya tidak intact. Ada yang paling besar itu, jadi kita lihat dari persepsi, isi pikir, dan perilaku. Tidak intact kita lihat dari misalnya kalau isi pikir ya, dari pikiran. Dari pikiran itu contohnya gangguan waham. Waham itu kalau yang teman-teman mungkin pernah dengar delusion. Jadi orang yang delusional, itu bahasa Indonesianya delusi itu waham. Gitu. Itu adalah keyakinan yang salah, yang tidak bisa digoyahkan. Meskipun udah ngasih bukti-bukti yang bilang bahwa itu salah. Gitu. Keyakinan yang salah yang tidak bisa digoyahkan. Nah, yang nggak bisa digoyahkan. Artinya harus dipegang oleh orangnya sedemikian rupa sampai udah dikasih bukti yang berkebalikan juga dia nggak goyah gitu. Contohnya, misalnya ayam nih. Ayam yakin banget misalnya titisan dari Tuhan Yesus, misalnya kayak gitu. Yakin banget gitu. Kalau misalnya udah dikasih bukti baik secara ilmiah maupun secara teologis nggak kena juga gitu. Pokoknya gue gini gitu. Kayak gitu, yakin banget gitu. Atau misalnya yakin bahwa ayam itu diikutin sama intel negara gitu. Diikutin, pokoknya badan intel itu bisa ngeliatin ayam tanpa CCTV gitu. Nggak tahu mungkin pakai apa, mungkin bajunya ayam ada chipnya gitu, dimasukin chip oleh intel kayak misalnya kayak gitu. Jadi itu Padahal keyakinan yang siapa juga salah. gue gitu. Gitu, itu contohnya, itu waham tuh ya. Itu pikiran. Kemudian kita masuk ke persepsi. Persepsi itu berhubungan dengan panca indera gitu. Panca indera itu kan adalah sarana kita untuk berhubungan dengan dunia luar ya. Gitu. Jadi kita bisa melihat, mendengar, meraba dan sebagainya gitu. Tapi gangguan persepsi itu yang biasanya ada orang pada psikotik itu adalah halusinasi. Mungkin pernah dengar ya kalau orang zaman sekarang kan ada slang halu-halu gitu. Iya, iya. Itu bukan, sebenarnya gue nggak tahu sih istilah halu sekarang tuh artinya apa sih halu itu, kalau yang Nggak slang ngerti sekarang juga gue. nggak ngerti juga ya. Iya. Tahu tuh anak-anak muda sekarang suka pakai kata-kata nggak jelas. Halu gitu, jadi orang ngaco dikit bilangnya halu gitu. Iya, mungkin dari degradasi kata dari halusinasi kali. Mungkin ya. Jadi kalau nih gue kasih tahu yang benarnya ya, kalau halu itu halusinasi, bukan halu ya. Halusinasi itu kalau dalam psikiatri itu gangguan persepsi. Jadi ketika orang itu mempersepsikan sesuatu yang sebetulnya tidak ada gitu. Jadi istilah kita objeknya atau stimulusnya tuh di luar nggak ada, tapi orang itu mempersepsikan sebagai ada gitu. Ya paling gampang contohnya misalnya ayam ngeliat ada depan tuh ada kucing misalnya gitu, tapi sebenarnya nggak ada gitu. Paling gampang begitu. Itu panca indera. Itu berhubungan dengan panca indera kalau yang halusinasi karena dia gangguan persepsi. Dan berarti itu bisa sampai ke indera sentuhan, indera penciuman, Bisa. indera Jadi pendengaran. bisa. Yang paling umum memang gangguannya itu di pendengaran gitu. Jadi kita bilangnya halusinasi auditorik. Jadi berhubungan pendengaran. Jadi kalau misalnya pernah dengar cerita tentang orang yang dia mengalami gangguan jiwa, lalu ada mendengar suara-suara atau bisik-bisik yang menyuruh dia sesuatu, itu contohnya dari halusinasi auditorik. Tapi bisa halusinasi yang lain, halusinasi visual misalnya, ngelihat nggak harus bentuk kayak bentuk tadi kucing gitu, tapi bisa juga bentuk-bentuk kayak kayak bentuk-bentuk geometris, ngelihat kayak lingkaran-lingkaran gitu. Kayak gitu bisa juga. Nggak harus Itu spesifik. penjelasan lu itu bikin jadi kayak ada semacam distorsi pemahaman gue sih. Berarti kayak misalnya orang-orang bilang yang gue ngelihat penampakan, gue ngelihat ini. Bisa jadi itu bukan penampakan gitu kan? Selalu ada kemungkinan itu. Jadi kalau misalnya kalau psikiatri itu jadi misalnya orang itu datang ke kami gitu ya, psikiater gitu, dibedakan dulu gitu. Jadi kita selalu lihat dari banyak faktor. Contohnya dari seberapa dalam penghayatan halusinasi itu sama dia. Penghayatan tuh artinya seberapa kuat dia percaya dan seberapa dia
menghayati gimana ya caranya kalau menghayati ya? Misalnya kalau kayak dipercaya bener-bener gitu. Kalau menghayati misalnya gue halusinasi auditorik, gue denger suara cewek lu misalnya gitu, suara pacarnya ayam gitu ya, denger gitu. Padahal kan dia nggak di depan gue, tapi gue yakin banget, terus gue ikutin misalnya suara-suara itu nyuruh gue misalnya ngiting-ngiting ayam gitu, ngiting-ngiting ayam nih, terus gue ikutin tuh suara ngiting-ngiting ayam, gue ngiting-ngiting lu nih Yam, gitu. Kayak gitu, itu berarti gue menghayati, karena gue benar-benar menganggap itu real. Gitu. Itu baru satu faktor tuh. Terus kita lihat juga dari faktor budayanya juga, gitu. Kita di psikiatri mengakui bahwa ada fenomena-fenomena kultural yang nggak bisa kita langsung klasifikasikan itu atau kita anggap itu sebagai suatu gangguan gitu. Jadi misalnya kayak kita di masyarakat Indonesia yang ya kan masih banyak percaya klinik juga ya. Iya, Gitu. kliniknya sangat kenceng. Nah itu misalnya ngelihat genderuwo, misalnya kita tuh Iya. ngelihat pocong gitu. Tapi kemudian kan banyak orang yang meyakini, oh iya itu memang bakat turunan misalnya gitu. Iya. Kakek saya juga bisa gitu. Terus gimana biasanya? Ya nggak takut sih, biasa aja. Paling saya sholat aja misalnya, atau saya baca kitab suci aja tuh hilang lagi gitu. Itu nggak apa-apa. Itu kita nggak anggap itu sebagai suatu gangguan jiwa yang itu gitu. Tapi itu adalah fenomena kultural kayak gitu. Kita lihat apakah itu mengganggu atau tidak di dia dan juga ke sekitarnya kayak gitu. Jadi memang kompleks penilaiannya, nggak cuma dari, makanya kita nggak bisa dengar cerita orang, kita mesti meriksa gitu. Nah, kan kita berdua nih sebagai seorang Katolik nih, apa ya, penting gak ya isu ini buat diomongin gitu? Apalagi dan kita kan akan ngobrolinnya ini mau ngebawanya ke ranah agama gitu. Dan nggak tahu ya, sepenting apa sih gitu isu soal mental health dan perkatolikan ini dibahas gitu? Perkatolikan. Penting banget karena ya saya juga lihat nggak usah dari Katolik, dari sekuler pun secara umum awareness-nya udah makin bagus sebenarnya Iya, makanya gue mental health bingung ya. gitu. Nah yang Katolik ini juga kita memang perlu juga gitu, karena spiritualitas dan mental health itu erat hubungannya gitu. Atau teman-teman bisa bedain nggak yang mana mental, yang mana spiritual gitu. Itu aja mungkin overlap gitu. Bahkan kita gimana ya? Kita ketika belajar itu juga banyak kita nggak belajar agama sih dalam pendidikan kita gitu, tapi kita approach-nya tuh juga mengakui bahwa hal-hal spiritual itu ada pengaruhnya ke mental health gitu. Kayak gitu. Dan kita kan tahu sendiri, kita negara yang kita mengakui negara kita negara yang bangsa yang bukan negara ya, mungkin bangsa-bangsa yang spiritual konon katanya gitu ya. Iya. Gitu. Jadi itu katanya. Ya mari kita buktikan ya. Ya itu deket sebenarnya dengan kita. Malah seringkali begini, orang itu agama apapun ya, itu banyak yang misalnya seorang ibu, seorang bapak punya anaknya ada perubahan apa gitu, perubahan perilaku, dibawanya mungkin ke pemuka agama dulu. Kalau misalnya kalau Katolik kan mungkin ke Romo dulu gitu ya. Gitu, atau ke komunitas rohani dulu gitu. Baru setelah itu ke psikiater gitu. Jadi sebenarnya bisa kalau awareness-nya sama-sama bagus, jadi dari yang psikiaternya aware dengan overlap itu dengan spiritual, dan yang dari komunitas rohani juga pemahamannya bagus tentang mental health, sebenarnya bisa kerjasama, akan bagus sekali gitu. Jadi ini sangat penting untuk kita aware dari dua sisi itu. Gitu. Terus soalnya kalau gue nih ya, kan dulu gue sempat agnostik gitu kan. Jadi menurut gue, karena gue mempelajari bahwa kalau misalnya gereja itu sama ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan psikiatri ini, kan ilmu pengetahuan yang apa ya, menurut gue nggak ada wujudnya gitu. Karena ini kan semuanya yang lu bilang tadi, disease of mind gitu kan. Gitu ya? Iya, abstrak. Nah, gue berasa kayak zaman dulu gitu, gereja itu nggak ada kepeduliannya. Dan bahkan kepedulian nggak cuma terhadap ilmu psikiatri doang, tapi sama ke ilmu pengetahuannya juga gitu. Nah,
Tapi mungkin asiknya kalau itu bahas nanti kali ya. Boleh. Ya, Itu menarik gitu. Itu biasanya juga jadi obrolan. iya, masalah antara gereja dan ilmu pengetahuan. Oke. Mungkin nanti kali ya, episode 2 kali ya. Boleh. Ntar kita bahas itu ya. Mungkin ini juga ya pasti akan ke situ ya kalau kita ngebahas ilmu ini kan, ini juga keilmuan juga kalau mental health ya. Iya. Nah, dari sampai saat ini kira-kira rangkumannya apa ya, Nek? Rangkumannya ya. Jadi ini berarti kan teman-teman harapannya masih akan ikut tayangan ini ya, masih akan ikut ini. Jadi ini perkenalan aja bahwa pertama kita mesti mulai melihat manusia itu holistik gitu. Jadi biologis iya, psikologis iya, spiritual iya gitu, cultural. Jadi spiritual itu biasanya kita masukin ke dalam sosiokultural ya. Karena kan biasanya agama itu juga kaitannya erat dengan kultural ya. Gitu. Apalagi bangsa-bangsa yang memang identitasnya tuh misalnya kayak orang India, itu Hindu India tuh udah jadi satu gitu. Jadi pertama kita harus ngeliat itu. Kita jangan memisah-misahkan gitu. Terus kedua, kalaupun misalnya lu merasa lu ya cukup baik dalam beragama, misalnya kerohanian lu cukup bagus gitu, tapi kemudian lu merasa ada something wrong, ada sesuatu yang nggak enak di pikiran lu atau emosi lu gitu, jangan pernah takut atau jangan merasa tabu untuk datang ke profesional kesehatan jiwa gitu karena mungkin ada yang berpikiran nanti berarti ini tandanya gue kurang iman dong, itu kan sering banget ya. Iya. Depresi misalnya dia terus udah gitu dianggapnya kurang iman. Nah itu jangan kayak gitu, itu buat orangnya sendiri dan juga buat komunitasnya. Saya mohon banget buat komunitas-komunitas rohani di Indonesia itu jangan cepat menganggap ini kondisi mental itu hanya bisa diatasi itu hanya dengan doa. Saya nggak bilang doa itu salah ya, gitu. Karena saya orang Katolik juga berdoa. Ya harapannya si Ayam juga berdoa juga nih. Lu yang paling banyak doa dibanding gue. Gitu. Tapi itu harus berjalan bersamaan. Gitu. Jadi doa iya, support dari komunitas rohaninya iya. Jadi tetap jalan itu jangan dihilangin. Kalau itunya memang bagus. Tapi at the same time juga pertimbangkanlah untuk memang pendekatan medis kayak gitu. Karena seringkali sebelum orang itu bisa menerima terang ilahi, terang Injil lah gitu ya, dianya dulu harus dibenerin dulu supaya siap. Kalau misalnya kita mengibaratkan terang Tuhan itu seperti ya misalnya rahmat gitu ya, rahmat itu seperti air katanya mengalir gitu ya. Terus kita bejana yang menampung itu. Nah kalau bejananya masih retak-retak bolong-bolong gimana bisa nampung sih? Gitu. Gitu aja gitu. Jadi benerin dulu bejananya baru ininya rohaninya gitu. Ya bersamaan sih. Pada prakteknya bersamaan gitu. Tapi biasanya kan orang rohaninya doang nih, tapi mentalnya nggak terlalu gitu. Jadi ingat bejananya juga perlu diperbaikin gitu. Gitu. Terus juga begini, ketika saya ngomong bejana ini nggak cuma psikologis, tapi tadi yang gue bilang psikologis gitu ya, biologis gitu. Jadi jangan heran kalau misalnya teman-teman misalnya ngerasa sering cemas gitu atau ngerasa kok kayaknya sedih berkepanjangan, nggak ngangkat-ngangkat gitu. Ketika pemeriksaan lebih lanjut, ternyata ditemukan memang ada sesuatu di dalam badan, fisik itu juga bisa gitu. Jadi jangan langsung mengasumsikan kalau pikiran tuh pasti lu tanda kutip gila gitu. Jangan langsung begitu. Kalau misalnya emosi pasti dia nih tanda kutip sakit jiwa misalnya, nggak langsung begitu. Siapa tahu dia di fisiknya memang ada sesuatu gitu. Jadi makanya hayu kita sama-sama melayani, kita sama-sama mengatasi ini gitu. Ih, mantap. Oke? Oke, lanjut episode 2 ya. Siap.